Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai struktur, unsur, dan kebahasaan yang terdapat pada teks cerita pendek. Unsur yang terdapat pada teks cerita pendek yang pertama yaitu tema. Tema yaitu gagasan yang menjalin suatu cerita. Yang kedua yaitu amanat. Amanat berisi pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca melalui cerita tersebut. Selanjutnya ada penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang menggambarkan karakter tokoh dalam cerita tersebut. Selanjutnya terdapat alur. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat. Terdapat 3 jenis alur. Yang pertama yaitu alur maju, yang kedua alur mundur, dan yang ketiga campuran. Lalu dalam teks cerita pendek terdapat latar. Latar meliputi latar tempat, waktu, suasana, maupun budaya. Yang terakhir yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa berfungsi untuk menciptakan nada maupun suasana persuasif dalam cerita. Selanjutnya yaitu struktur dalam teks cerpen. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi merupakan pengenalan suatu cerita baik dari segi tokoh maupun bibit-bibit masalah yang akan dialami oleh tokoh. Setelah itu ada complication atau pengungkapan cerita. Dalam tahap ini mulai muncul bibit-bibit masalah yang akan terjadi dalam cerita. Setelah itu rising action atau menuju pada adanya konflik. Pada tahap ini terjadi peningkatan perhatian atau emosi yang mengakibatkan bertambahnya kesukaran tokoh. Selanjutnya yaitu turning point. Pada bagian ini terjadi klimaks atau puncak masalah yang paling besar dan menebarkan. Terakhir yaitu penyelesaian atau koda. Pada bagian ini berisi tentang penjelasan mengenai sikap atau nasib-nasib tokoh setelah melalui konflik-konflik sebelumnya. Pada teks cerita pendek terdapat kaidah kebahasaan. Yang pertama yaitu banyak menggunakan kata yang bermakna lampau. Misalnya ketika atau pada saat itu dan lain sebagainya. Setelah itu kebahasaan dalam teks cerita pendek juga banyak menggunakan konjungsi kronologis atau urutan waktu. Misalnya setelah itu, selanjutnya pada teks cerita pendek juga banyak mengandung kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Yang pertama misalnya itu menyuruh atau membersihkan. Dalam teks cerita pendek juga banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. Dalam teks cerita pendek juga banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan suatu perasaan. Misalnya merasakan. Pada teks cerita pendek juga biasanya banyak menggunakan dialog. Pada teks cerita pendek juga banyak menggunakan kata-kata sifat yang menunjukkan tokoh, suasana, dan tempat. Sekian pemaparan saya pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.